Melanjutkan penjelasan sebelumnya terkait dengan fungsi bawaan Python, pada video ini saya akan membahas tentang modul bawaan dari Python. Modul itu sendiri adalah sebuah file yang berisi definisi variabel, fungsi statement, dan objek Python lainnya. Sama halnya dengan built-in function, built-in modul itu akan tersedia dalam bentuk modul-modul ya setelah kita berhasil melakukan instalasi program Python di lingkungan sistem operasi kita masing-masing. Modul ini sangat bermanfaat untuk mengelompokkan fungsi-fungsi yang memiliki tujuan yang sama. Untuk proses cara pemanggilan modul ini sedikit berbeda dengan fungsi bawaan. Kalau fungsi bawaan kita tahu nama fungsinya, kita tahu nama parameter-parameternya, apa saja yang harus diberikan ketika memanggil fungsi tersebut, kita langsung bisa gunakan. Namun berbeda dengan modul, ya kita harus lakukan pemanggilan terlebih dahulu dengan menggunakan import ya. Nama modulnya di sini adalah math ya untuk matematika. Sehingga ketika kita ingin menggunakan salah satu fungsi dari modul ini, ingat ya, di modul itu ada yang namanya variabel, ada yang namanya fungsi. Sehingga dari contoh yang ada di sini, kita panggil modulnya dengan import, terus kemudian kita gunakan fungsi yang berada di dalam modul tersebut. Jadi di sini ada math.sqrt atau singkatan dari square root. Jadi kita akan mencari akar dari 16. Atau kita juga bisa panggil dengan menggunakan alias import math sm, sehingga nanti proses pemanggilan yang ada di sini kita hanya sebutkan aliasnya saja, ya tidak perlu panjang lagi math. Dan yang cara ketiga itu kita bisa memanggil semua fungsi dari modul, sehingga kita nggak perlu panggil nama modulnya juga ketika ingin menggunakan fungsinya dengan perintah from math import bintang. Dan di sini kita langsung panggil aja sqrt-nya, jadi seolah-olah kayak dia fungsi bawaan ya. sqrt 16. Kita juga bisa panggil yang namanya variabel p yang ada di dalam modul math ini. Jadi nggak perlu lagi kita kira-kira p itu nilainya 3,14, habis 3,14 angkanya berapa ya. Nah kalau misalkan nggak tahu, kita bisa manfaatkan variabel dari modul math yang ada di sini. Selanjutnya itu adalah memanggil fungsi tertentu saja dari modul. Jadi di sini kita dengan cara yang sama dengan nomor 3, namun kali ini daripada menggunakan asteris atau bintang seperti ini, kita bisa menggunakan pemanggilan nama fungsinya langsung ya. Nah, untuk uji cobanya mungkin saya langsung ambil dari contoh yang ketiga ini saja. From math import sqrt, dan ketika kita coba jalankan ya, jawabannya adalah 4 ya. Akar dari 16 adalah 4. Sedangkan kalau misalkan kita ingin membuat pemanggilan P ya. Jadi kita nggak pengen panggil fungsi di dalam modul math ini, melainkan hanya variabel P-nya saja seperti yang kita lihat tadi. Ya. Nah, karena ini hanya memanggil modul untuk fungsi sqrt saja ya. Kalau kita ingin panggil dua sekaligus, kita harus pisahkan dengan tanda koma seperti ini. Ya, sehingga kalau kita jalankan ya kelihatan ya 3,14 dan ini ada nilai seterusnya. Oke. Terus kemudian modul math yang lain tentunya nggak hanya sqrt, nggak hanya P saja, tapi ada juga yang namanya floor, ada seal, dan bahkan ternyata ada yang namanya faktorial. Jadi di sini saya panggil lagi satu faktorial. Misalkan kita ingin mencari faktorial dari 5. Misalkan kita set aja nilainya adalah n. Terus kemudian input dalam bentuk integer, input sebuah nilai. Terus kemudian daripada kita memanfaatkan perulangan for, perulangan while untuk mencari nilai faktorial seperti yang saya sudah jelaskan pada video-video sebelumnya, ternyata kita cukup dengan melakukan pemanggilan
fungsi faktorial yang terletak pada modul bawaan math yang ada di sini. Jadi sebenarnya semua sudah ada. Kita bisa bikin seperti ini, kita bisa langsung panggil dengan faktorial dari n. Ya, dan tentunya kita ingin tampilkan dengan print faktorial dari n. Ya, nanti kita akan coba panggil 3, jawabannya 6, kita panggil 5, jawabannya 120, kita panggil 10, ya, jawabannya adalah 3.628.800. Kurang lebih sama dengan apa yang sudah kita buat dengan memanfaatkan yang namanya perulangan for. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti ada lagi yang namanya floor, ada lagi yang namanya seal. Nah, ini silakan teman-teman nanti coba langsung di lingkungan Visual Studio Code-nya masing-masing. Selanjutnya juga ada yang namanya modul datetime. Sesuai dengan namanya ya, kita dapat manfaatkan modul ini untuk mencari ya, untuk mendapatkan tanggal dan waktu yang ada di dalam lingkungan sistem operasi kita. Kita bisa copy paste, kita coba jalankan. Ya, kelihatan tanggal hari ini, tanggal dan waktunya juga kita bisa dapatkan. Tanggal yang kita bisa format sendiri, kalau misalkan ini mungkin kita di Indonesia ya jarang menggunakan format ini, kita bisa format ulang. Terus kemudian kita bisa juga format waktunya seperti yang kita inginkan. Oke, itu ketika kita ingin menggunakan modul dalam menentukan yang namanya tanggal dan waktu. Ya. Terus kemudian ada yang namanya modul random sesuai dengan namanya. Terkadang ya ada studi kasus di mana kita membutuhkan satu buah nilai acak. Jadi nggak melulu dari pengguna, kita mau sistem yang pilih sebuah nilai dari range 1 sampai 100. Ya. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan yang namanya modul random. Dan di dalam modul random itu ada yang namanya fungsi run_int dan kita harus supply dua parameter, nilai awalnya dan nilai akhirnya. Jadi dia akan memilih salah satu angka dari yang ada di sini. Oke, kita cobain. Oke, kita save terlebih dahulu. Angka acak antara 1 dan 100 adalah 14. Angka acak antara 0 dan 1 untuk float adalah 0,98. Jalankan lagi. Tentunya jadinya berbeda. 50, yang di bawah juga berbeda. 13 berbeda. Ya, 50 lagi. 98, ya. Dia tapi tidak melewati di bawah 1 dan tidak melebihi dari 100. Begitu juga dengan yang ada di sini. Ya, atau mau kita kombinasikan juga bisa ya. Sebelum kita tampilkan float acak ini, kita bisa bikin seperti ini. Round. Ini kan terlalu lebar. Round float acaknya, dimana saya pengen satu angka di belakang koma. Jadi kita bisa buat seperti ini. Sekarang kita coba jalankan. Ya, jadinya hanya 0,8. Itu untuk modul random. Terus kemudian ada modul OS. Itu sangat berguna sekali ketika kita ingin berinteraksi langsung dengan file dan direktori yang ada di sistem operasi kita. Ya, jadi mungkin di sini saya nggak perlu menggunakan hapus ya, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Sekarang kita hanya jalankan untuk mendapatkan direktori dari file bawaan.py ini ada di mana sih. Kita bisa jalankan seperti ini. Ya, direktorinya ya benar saya ada di dalam drive C, folder belajar Python. Oke, selanjutnya ada yang namanya modul showtail. Kalau OS tadi untuk melakukan yang namanya melihat direktori ya, membuat direktori baru ya, atau misalkan untuk melihat isi direktori, menghapus direktori. Nah, kalau showtail ini kita bisa gunakan juga untuk melakukan copy, kita bisa gunakan untuk menghapus, kita bisa juga gunakan untuk memindahkan file. Nah, ini silakan teman-teman coba langsung, manfaatkan langsung, tinggal dipanggil saja dengan menggunakan yang namanya import. Nah, jadi itu saja untuk penjelasan tentang yang namanya modul-modul bawaan di bagian standar pustaka dari bahasa pemrograman Python. Terima kasih.